Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Berita Mistis Official. Dan untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Pabrik Gula Perenggut Nyawa. Sebuah kisah yang ditulis oleh akun Facebook yang bernama Alin Ambarwati. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman jangan lupa tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Tono selalu tahu jika kejadian buruk akan datang menghampiri dirinya, sebab pusaka keabadian yang dipegangnya selalu memberikan isyarat melalui mimpi-mimpi dalam setiap tidurnya. Tidak terkecuali kejadian yang ia alami saat ini. Sehingga ia pun langsung memutar otak agar bisa mengarang cerita yang semestinya. Hari-hari setelahnya, pihak polisi pun kembali menghubungi Tono agar mereka diberikan kesempatan untuk mewawancarainya sebagai saksi. Mengingat gambar Tono muncul di dalam rekaman CCTV saat melakukan olah TKP oleh pihak kepolisian. Tanpa adanya rasa cemas, Tono pun memberikan izin kepada pihak kepolisian untuk datang. Pihak kepolisian pun datang bersama atasan Tono yang bermaksud untuk mengetahui perkembangan kasus penemuan mayat di pabrik. Sekaligus ia pun ingin menjenguk Tono. Tono merupakan salah satu karyawan yang sudah sangat berdedikasi untuk pabrik. Bahkan Tono sudah bekerja sangat lama di pabrik tanpa membuat keributan sedikit pun. Oleh karena itu, sang atasan pun bermaksud untuk mengecek perkembangan kesehatan Tono. Sesampainya mereka di rumah sakit, mereka pun langsung menuju ke kamar cempaka, ruang di mana Tono dirawat secara intensif. Sesampainya di sana, mereka tanpa berbasa-basi pun mulai melakukan penyelidikan kepada Tono. "Mohon maaf, kami datang saat Pak Tono sedang sakit seperti ini," ucap pihak kepolisian. "Tidak apa Pak, sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan sangat senang jika bisa membantu penyelidikan Bapak," ucap Tono. "Pak Tono, apa keadaan Bapak sudah membaik?" tanya sang atasan memotong pembicaraan. "Sudah lebih baik Pak, terima kasih karena Bapak juga menyempatkan datang menjenguk saya," ucap Tono. Setelahnya, pihak kepolisian kemudian memutar rekaman CCTV pabrik untuk disaksikan kepada Tono. Pihak polisi juga menunjukkan menit-menit di mana Tono datang di malam itu. Hal tersebutlah yang membuat pihak polisi menjadikan Tono sebagai saksi. Tono pun kemudian menceritakan maksud dan tujuannya datang di malam itu. Tono tidak berbicara jujur, namun ia berusaha untuk memutar balikan keadaan agar ia tidak dicurigai oleh siapapun. "Saat itu saya kebetulan lewat depan pabrik gula, lalu saya melihat ada seseorang masuk ke dalam pabrik. Saya pun berinisiatif untuk mengikutinya. Namun saat saya masuk ke dalam pabrik, tubuh saya terasa sangat berat. Saya pun kemudian memutuskan untuk pulang. Sepulangnya dari pabrik saat malam itu, saya langsung sakit. Puncaknya saya sampai dirawat di rumah sakit seperti ini Pak. Jika ditelisik lebih dalam, setelah saya masuk ke dalam pabrik, pasti ada sosok bayangan hitam yang mengikuti saya. Dan saya yakin itu adalah sosok penunggu pabrik Pak," ucap Tono. "Apa jawaban Bapak bisa dipercaya? Lalu adakah bukti yang bisa menguatkan perkataan Pak Tono tersebut?" tanya pihak kepolisian. "Bapak bisa tanyakan kebenaran tentang jawaban saya ini kepada tetangga yang kebetulan mengantarkan saya ke rumah sakit, atau saya bisa sambungan telepon kepadanya," ucap Tono. Tono pun kemudian mencoba menghubungi tetangganya tersebut. Tidak berselang lama, tetangga Tono yang bernama Ibu Ami pun menjawab telepon dari Tono. "Selamat siang Ibu Ami, ini ada yang mau berbicara dengan Ibu," ucap Tono melalui telepon. "Ada apa Pak Tono?" tanya Ibu Ani. "Pihak polisi mau menanyakan terkait kronologis di malam saat saya mengalami sakit di rumah Bu," ucap Tono. "Boleh Pak,
saya akan menjawab sebenar-benarnya, ucap Ibu Ami. Pihak kepolisian pun kemudian berbicara kepada Ibu Ami selaku tetangga Pak Tono. Ibu Ami pun membicarakan semuanya. Pihak polisi pun percaya dengan ucapan Tono. Setelahnya pihak polisi tetap akan memantau perkembangan kasus ini. Jika suatu saat pihak kepolisian membutuhkan keterangan Pak Tono, pihak polisi meminta izin untuk meminta waktu senggang dari Pak Tono. Dengan senang hati Pak Tono pun menyanggupinya. Setelah interogasi selesai dilakukan, pihak kepolisian pun kemudian bergegas kembali ke kantor. Sang atasan pun tidak turut serta bersama pihak kepolisian. Ada beberapa hal yang ingin dibicarakan oleh sang atasan kepada Tono. Akhir-akhir ini kondisi pabrik sangat tidak kondusif, Pak. Tidak seperti dulu, ucap sang atasan. Memangnya apa yang berbeda, Pak? Tanya Tono pura-pura tidak tahu. Sekarang sering terjadi kecelakaan kerja di pabrik. Selain itu juga kesurupan massal dan terakhir penemuan jenazah. Hal-hal seperti ini membuat saya tidak bisa berpikir secara jernih, Pak. Terlebih lagi saya baru memegang pabrik ini selama 10 tahun setelah sebelumnya dipegang oleh bapak saya, ucap sang atasan. Saya tahu betul seluk-beluk pabrik sejak lama, Pak. Bahkan sejak generasi pertama pabrik gula ini. Sebelum bangunan itu dikelola menjadi sebuah pabrik, bangunan itu merupakan tempat persembunyian para pribumi dari para penjajah. Bahkan di bangunan itu pun memiliki ruang penjara yang dikhususkan untuk para penjajah. Di bangunan pabrik itu kerap kali terjadi pembantaian. Maka tidak heran jika sekarang sangat banyak keangkeran terjadi di pabrik, Pak. Mungkin kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di tahun terakhir ini ada kaitannya dengan peristiwa masa lampau di bangunan itu, Pak, ucap Tono. Setelah mendengar cerita panjang dari Tono, sang atasan pun terdiam tanpa sepatah kata pun. Ia merasa bahwa omongan Tono ada benarnya. Bukan hanya bersekutu dengan bangsa jin, kini Tono pun menjadi pribadi yang sangat pandai bersandiwara. Dan anehnya, semua orang percaya dengan tiap jengkal omongan yang diutarakannya. Bukan hanya hidup abadi dan kebal akan luka, namun kekuatan lain dalam pusaka tersebut, yaitu mampu memberikan tanda bahaya kepada pemiliknya dan mampu membuat ucapan yang keluar dari mulut pemiliknya dipercaya oleh siapapun. Meskipun memiliki banyak kelebihan, nyatanya pusaka tersebut menyimpan pantangan yang tidak boleh dilanggar sedikitpun oleh pemiliknya. Pantangan tersebut yaitu pusaka keabadian yang berupa kalung dan saat ini dipakai oleh Tono, tidak boleh sekalipun dipakai oleh orang lain. Sebab pusaka itu akan berbalik mencelakai sang pemilik pusaka keabadian yang tidak lain adalah Tono sendiri. Perbincangan antara sang atasan dan Tono pun berlanjut. Setelah merenungi semua ucapan Tono, sang atasan pun memiliki keinginan untuk mundur dari jabatannya tersebut. Namun rasanya tidak etis jika ia langsung menyerah begitu saja saat kejanggalan-kejanggalan di pabrik gula itu saling berdatangan. Berhenti bukanlah solusi, ucap Tono. Lalu apa yang harus saya lakukan, Pak, menurut pendapat Bapak? Tanya sang atasan. Saya tidak bisa memberikan banyak ujangan, namun yang saya tahu, pabrik gula di tanah Jawa selalu memiliki alasan utama mengapa mereka membutuhkan nyawa. Sehingga tidak akan ada solusi yang benar-benar mampu mengatasi permasalahan yang terjadi, ucap Tono. Sang atasan pun merasa bahwa kejanggalan yang terjadi di pabrik benar-benar ulah makhluk tidak kasat mata yang kerap kali mengganggu dan bahkan mencelakai para pekerja. Meskipun sulit dicerna menggunakan nalar manusia, namun sejatinya makhluk tidak kasat mata itu memang benar-benar ada. Setelahnya, sang atasan pun kembali ke pabrik dan meminta agar Tono lekas pulih, agar bisa membantunya di pabrik. Beberapa hari kemudian setelah olah TKP penemuan mayat di ruang bawah tanah pabrik gula, pihak polisi pun kemudian bisa memberikan analisa terkait siapa mayat itu dan mengapa ia meninggal. Berdasarkan sidik jari, hampir sepenuhnya mayat itu mengarah kepada Ali, salah satu pekerja di pabrik. Dugaan sementara penyebab ia meninggal adalah keracunan makanan.
ada cairan keras yang masuk ke dalam tubuh Ali. Selain itu, jika dilihat dari kondisi mayat, ia sudah meninggal sekitar 2 minggu yang lalu. Namun berkaitan dengan pelaku pembunuhan itu, belum bisa diketahui pasti. Setelah mendengar kabar bahwa mayat yang ditemukan di pabrik adalah mayat Ali, semua pekerja membicarakan hal tersebut sedari pagi hingga sore. "Apa mungkin Ali bunuh diri ya?" tanya salah seorang pekerja. "Memangnya Ali memiliki masalah yang nampak berat?" ucap pekerja lainnya. "Waktu terakhir saya melihat Ali, ia nampak sangat murung. Bahkan semangat hidupnya pun nampak redup saat itu. Kemudian setelahnya, Pak Tono selaku pengawas pabrik pun berinisiatif untuk mendatangi Ali. Entah apa yang dibicarakan oleh Pak Tono, sebab keesokan harinya Ali tiba-tiba saja ditemukan tidak bernyawa," ucap salah seorang pekerja. "Memang benar, kunci permasalahan Ali benar-benar ada dalam genggaman Pak Tono," ucap pekerja lainnya. "Tapi hal apa yang membawa Ali hingga sampai di ruangan itu? Sedangkan ruangan itu sangat sedikit yang tahu. Menurut penuturan orang, ruangan itu menyimpan aura negatif dan sangat banyak penunggunya. Seumur-umur saya bekerja pun, saya tidak berani mendekat ke ruangan itu," ucap salah seorang pengawas. Pihak kepolisian pun memutuskan untuk mendalami kasus ini sampai pelaku utama kematian Ali segera terkuak. Pihak polisi bahkan memotret semua sidik jari yang ada di ruang bawah tanah tersebut untuk melakukan penyelidikan secara mendalam. Selama proses penyelidikan berlangsung, pabrik gula tetap beroperasi seperti sebelumnya. Namun mereka pulang lebih awal, tepatnya di jam 1 siang. Semua pekerja pun sangat senang dengan hal tersebut, karena secara tidak langsung, hal tersebut mampu mengurangi jam kerja mereka. Meski demikian, sepandai-pandainya menyimpan bangkai, pasti akan tercium juga. Peribahasa tersebut seolah-olah memberikan gambaran tentang kehidupan Tono. Meskipun Tono berusaha dengan keras untuk menutupi semua kejanggalan dalam dirinya, namun perlahan tapi pasti, semua orang akan tahu dengan apa yang dilakukannya saat ia kerap kali bolak-balik masuk dalam pabrik dengan alasan-alasan yang nampak begitu klasik. Kedua penjaga gerbang bisa menjadi saksi kunci dalam hal ini. Namun sejauh ini belum ada titik terang yang mengarah kepada Tono, sehingga Tono masih bisa bernapas lega sebab semua perbuatannya masih bisa dibilang aman tanpa adanya rasa takut ketahuan. Waktu pun berlalu dengan begitu cepat. Kasus kematian Ali pun perlahan-lahan mulai tidak begitu didalami lagi, sebab terlalu banyak kebuntuan yang terjadi dalam kasus tersebut. Selain itu, pihak penanggung jawab pabrik pun memberikan pesan kepada pihak kepolisian untuk tidak meneruskan kasus kematian Ali tersebut. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk tetap menjaga nama baik pabrik di mata masyarakat umum. Akan tetapi, salah seorang penyidik dari kepolisian merasa ada suatu hal yang belum tuntas, dan hal tersebut membuatnya tidak nyaman. Penyidik itu bernama Pak Sanusi. Semua kasus yang diatasinya selalu menemui titik terang. Akan tetapi baru pertama kali ini ia mendalami kasus yang tidak selesai, bahkan dalam waktu yang lama. Kasus tersebut benar-benar membuatnya sangat penasaran. Diam-diam ia melakukan penyelidikan seorang diri tanpa diketahui pihak kepolisian dan pihak penanggung jawab pabrik. Namun ia berinisiatif untuk menjalin kerjasama dengan kedua penjaga pabrik. Saat malam hari, Pak Sanusi datang untuk menemui kedua penjaga pabrik. Saat itu suasana pabrik sangatlah sepi. "Permisi Bapak, saya Sanusi, tim penyelidik dari kepolisian," ucap Pak Sanusi menyapa. "Ada apa Pak? Bukannya terkait kasus meninggalnya Ali dianggap selesai?" tanya kedua penjaga itu penasaran. "Memang benar, kasus itu sudah ditutup oleh pihak kepolisian. Salah satu alasannya juga karena permintaan dari penanggung jawab pabrik. Namun saya merasa ada hal yang sangat janggal dari kasus ini. Oleh karena itu, saya secara pribadi tanpa membawa nama instansi ingin melakukan penyelidikan secara mendalam," ucap Pak Sanusi. "Walah begitu, memang kasus meninggalnya Ali sangatlah janggal Pak. Kami sendiri merinding jika mengingat kejadian itu,"
ucap kedua penjaga pabrik. Oleh karena itu, saya secara pribadi ingin menuntaskan permasalahan tersebut, Pak, ucap Pak Sanusi. Lalu, apa yang harus kami lakukan, Pak? Tanya kedua penjaga pabrik. Saya akan memasang CCTV di ruang bawah tanah, tempat di mana mayat Ali ditemukan. Saya yakin akan ada kejadian-kejadian selanjutnya, ucap Pak Sanusi. Kalau begitu, mari saya antarkan Bapak ke ruangan tersebut. Lebih cepat dipasang, lebih baik, ucap kedua penjaga tersebut. Tapi saya minta jangan sampai ada pihak yang tahu tentang hal ini ya, Pak. Sebab penyelidikan tertutup ini sifatnya rahasia, ucap Pak Sanusi. Siapa? Ucap kedua penjaga itu. Mereka pun kemudian berjalan menuju ruang bawah tanah untuk memasang kamera CCTV. Saat perjalanan menuju ruang bawah tanah, mereka sudah merasakan adanya kejanggalan. Mereka pun tetap melanjutkannya tanpa mengindahkan gangguan-gangguan yang sesekali datang menghampiri mereka. Sesampainya di ruang bawah tanah, tiba-tiba saja terdengar suara yang begitu menyeramkan. Suara itu meminta mereka untuk enyah dari ruangan itu. Pergi, ucap sumber suara itu. Mereka semua nampak kaget sesaat setelah mendengar suara menyeramkan itu. Namun mereka mencoba untuk bersikap tenang. Kami datang tidak untuk mengganggu kalian. Kami hanya mencari kebenaran, ucap Pak Sanusi. Setelahnya suara itu pun menghilang. Mereka pun langsung memasang kamera CCTV di ruang bawah tanah. Setelah itu mereka pun langsung pergi dari ruang bawah tanah itu. Suasana di ruang bawah tanah benar-benar mencekam dan mengerikan. Untung saja tidak ada kejadian buruk yang menghampiri mereka. Hanya gangguan suara mengerikan yang datang hanya sekejap mata saja. Pak Sanusi pun izin untuk pulang dari pabrik. Ia pun memberikan pesan kepada kedua penjaga pabrik agar terus mengawasi CCTV dan ruangan bawah tanah itu. Sebab Pak Sanusi yakin semua jawaban atas kejanggalan kejadian Ali akan segera terkuak melalui jalan yang mereka pilih. Tolong infokan semua hal yang berkaitan dengan ruang bawah tanah itu ya, Pak. Semoga semuanya segera terkuak, ucap Pak Sanusi. Baik, Pak, ucap kedua penjaga pabrik. Mereka pun bersepakat untuk menjalin kerjasama mulai hari ini. Cepat atau lambat, semua kebenaran pasti akan terkuak. Kematian Ali bukan kematian karena penghuni pabrik atau lainnya. Pak Sanusi yakin kematian Ali pasti adalah ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Entah apa alasan dibalik semua ini, pada intinya Pak Sanusi bertekad untuk membongkar semuanya. Sandiwara Tono tentang rasa sakitnya pun usai. Ini sudah 3 bulan berlalu semenjak kejadian kematian Ali di pabrik waktu lalu. Sementara CCTV yang dipasang oleh Pak Sanusi baru 1 bulan terpasang semenjak penyelidikan terkait kematian Ali dianggap selesai. Sudah lama saya tidak melakukan persembahan di ruang bawah tanah pabrik. Selama ini saya hanya melakukan persembahan di rumah di tiap malam Jumat Kliwon. Saya harus kembali melakukan persembahan di sana agar mereka tidak murka, ucap Tono. Malam ini bertepatan dengan malam Jumat Kliwon. Tono pun berencana untuk datang ke sana malam ini. Ia bahkan sudah menyediakan semua perlengkapan ritual yang akan ia gunakan untuk ritual persembahan. Tidak lupa ayam cemani pun dibawanya. 3 bulan setelah hari ini, ia harus memikirkan siapa yang akan dijadikannya tumbal seperti pada saat ia menumbalkan Ali. Namun, Tono bersikap sangat santai. Pasti akan ada jalannya, ujar Tono mencoba menenangkan diri. Sementara itu, CCTV di ruang bawah tanah masih terpasang rapi, meskipun sudah berlalu beberapa waktu. Meski demikian, Tono tidak tahu jika ruangan tersebut kini sudah terpasang CCTV. Tono pun datang tepat di jam 10 malam. Saat itu kedua penjaga gerbang sedang terkantuk-kantuk, sehingga Tono berhasil lewat tanpa dicurigai oleh siapapun. Sementara itu, Pak Sanusi saat itu sedang berjaga di kantornya sembari melihat CCTV yang terpasang di ruang bawah tanah. Selama 1 bulan ke belakang, tidak pernah ada kejanggalan ataupun orang yang datang ke ruang bawah tanah. Malam ini,
Pak Sanusi melihat ada seseorang datang menuju ke ruang bawah tanah. Seketika, konsentrasi Pak Sanusi pun langsung tertuju ke rekaman CCTV yang dipegangnya. Tono pun kemudian datang ke ruang bawah tanah dan langsung menuju ke ruang penjara. Ia kemudian menyiapkan semua perlengkapan ritualnya. Tidak lupa ia pun kemudian memotong leher ayam cemani yang sudah dibawanya. Setelah memulai semedi, ia lebih dulu meminum darah segar ayam cemani yang sudah ia masukkan ke dalam gelas. Setelahnya, Tono pun kemudian langsung melakukan ritual dan semedi. Ia menyalakan dupa dan bersemedi di depan sesajen yang disiapkannya. Ia kemudian berkomunikasi dengan penunggu ruang bawah tanah di sana, yaitu arwah kakek yang sudah memberikan pusaka keabadian kepadanya. "Semua hal pelik bisa saja datang menghampirimu," ucap arwah sang kakek. "Lalu apa yang harus saya lakukan, Pak?" tanya Tono. "Bersembunyilah atau enyahlah," ucap arwah sang kakek. "Selama ini saya sudah bersembunyi di rumah saya, Pak. Bahkan saya pun berpura-pura sakit untuk mengelabui semua orang," ucap Tono. "Namun itu saja tidak cukup. Meskipun demikian, kamu tidak perlu merasa khawatir. Kamu tetap bisa hidup abadi dan tidak bisa terkena luka sedikit pun," ucap arwah sang kakek. "Apakah ada satu hal yang bisa menyebabkan saya hilang dari dunia ini, Pak?" tanya Tono untuk sekedar memastikan. "Tentu ada," ucap arwah sang kakek. "Apa itu, Pak?" tanya Tono. "Satu-satunya hal yang bisa membuat kamu tidak bisa bertahan, yaitu saat kamu terbakar bersamaan dengan pusaka keabadian yang saat ini melekat di tubuhmu. Jadi kalau bisa, saya berikan saran, simpanlah pusaka itu sebaik mungkin di tempat di mana tidak ada satupun yang bisa menemukan itu," ucap sang arwah kakek. "Jika pusaka keabadian itu tidak saya pakai, apakah keabadian akan tetap membersamai saya, Pak?" tanya Tono. "Pusaka itu sudah tahu siapa pemiliknya, sehingga meskipun ia tidak melekat di tubuhmu, keabadian itu akan tetap membersamaimu," ucap arwah sang kakek. "Tapi jika ada yang menemukan pusaka itu bagaimana?" tanya Tono. "Jika ada yang menemukan pusaka itu dan membakarnya, maka kamu pun tidak akan selamat," ucap arwah sang kakek. "Pada intinya harus menjauhkan pusaka itu dari bara api?" tanya Tono. "Betul," ucap arwah sang kakek. Dari kejauhan, Pak Sanusi mendengar semua ucapan antara Tono dengan sosok tidak kasat mata. Untunglah CCTV yang dipasangnya mampu merekam suara dengan sangat jelas, sehingga ia pun mampu mendapatkan informasi yang sangat akurat. Dari rekaman yang dilihatnya, ia pun menyimpulkan bahwa Tono merupakan dalang dari semua ini. Ia sudah mendapatkan salah satu bukti kuat yang bisa menguatkan tuduhannya kepada Tono. Namun, jika ia gegabah dan langsung melayangkan tuduhan, maka Tono bisa saja mengelak dan mencari alasan-alasan lain. Oleh karenanya, Pak Sanusi pun memutuskan untuk mengulur waktu sembari mencari bukti-bukti lainnya. Di sisi lain, Tono tidak mengetahui bahwa ada orang lain yang mengetahui tentang ritual persembahannya yang selalu dilakukannya di ruang bawah tanah pabrik gula tepat di tanah Jawa, sehingga ia sendiri pun masih bersikap tenang tanpa memikirkan hal buruk yang bisa saja terjadi kepadanya. Pak Sanusi pun memutuskan untuk mencari tahu latar belakang Tono untuk memperkuat bukti yang dimilikinya. Ia pun memutuskan untuk mencari tahunya melalui dua penjaga pabrik. Ia pun memutuskan datang ke pabrik saat sore datang, saat ia sudah selesai melakukan pekerjaannya di kantor kepolisian. "Permisi, Pak," ucap Pak Sanusi menghampiri kedua penjaga di depan gerbang pabrik. Kedua penjaga pabrik cukup kaget melihat kedatangan Pak Sanusi yang secara tiba-tiba. Pak Sanusi mendatangi mereka tepat sebulan yang lalu. Setelahnya mereka pun tidak menjalin komunikasi intensif melalui seluler, sebab kedua penjaga tersebut tidak menemukan kejanggalan di pabrik 1 bulan ini. "Pak Sanusi lama tidak kemari, Pak," ucap kedua penjaga gerbang. "Tujuan saya datang kemari karena saya ingin memberikan informasi penting kepada kalian,"
ucap Pak Sanusi. Ada apa Pak? 1 bulan ini saya tidak menjumpai adanya kejanggalan di pabrik, ucap kedua penjaga gerbang. Sepertinya kejadian yang saya lihat di rekaman CCTV luput oleh kalian berdua, ucap Pak Sanusi. Memangnya ada apa Pak? Tanya kedua penjaga gerbang. Kemarin malam saya melihat ada seseorang datang ke ruang bawah tanah tempat kita meletakkan CCTV. Orang tersebut kemudian melakukan sebuah ritual mistis yang saya sendiri pun tidak tahu apa tujuan utama beliau melakukan hal itu. Ia menyiapkan banyak sesajen dan tidak lupa memotong ayam cemani dan meminum darahnya. Setelahnya ia pun berkomunikasi dengan sosok arwah yang tidak kasat mata. Mereka membicarakan tentang sebuah pusaka yang saya sendiri pun tidak tahu pusaka apa yang dimaksud oleh mereka dalam pembicaraan, ucap Pak Sanusi. Siapa seseorang itu Pak? Apakah beliau bekerja di pabrik ini? Tanya kedua penjaga pabrik. Ia adalah Pak Tono, pengawas pabrik ini, ucap Pak Sanusi. Kedua penjaga tersebut pun sedikit tidak percaya dengan ucapan Pak Sanusi. Akan tetapi Pak Sanusi pun langsung menunjukkan bukti rekaman yang ada di ponselnya kepada kedua penjaga tersebut. Barulah mereka percaya dengan ucapan Pak Sanusi. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang Pak? Apa kita harus laporkan hal ini segera ke penanggung jawab pabrik? Tanya kedua penjaga pabrik. Kita jangan gegabah, kita harus cari tahu dulu motif dibalik semua ini, ucap Pak Sanusi. Lalu apa rencana Pak Sanusi selanjutnya? Tanya kedua penjaga. Saya akan menyelidiki latar belakang Pak Tono terlebih dahulu. Saya akan melakukan pendekatan kepada beliau sembari menanyakan apa motif dibalik ritual yang ia lakukan. Saya akan berakting seolah-olah saya pun ingin melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Pak Tono. Bagaimana menurut kalian? Tanya Pak Sanusi. Apa Bapak yakin itu akan berhasil? Tanya kedua penjaga pabrik. Saya yakin akan berhasil, tapi saya membutuhkan bantuan kalian untuk bisa memperkenalkan saya kepada Tono sebagai orang yang nampak begitu menderita. Meskipun saya bekerja di kepolisian, bagaimana? Tanya Pak Sanusi. Boleh Pak, kebetulan kami juga sering kali berbincang dengan Pak Tono. Nanti akan kami coba untuk memasukkan Bapak ke dalam kehidupan Pak Tono, ucap kedua penjaga pabrik. Bagus, kita harus bersikap senatural mungkin agar Pak Tono tidak menaruh curiga kepada kita, ucap Pak Sanusi. Tenang Pak, untuk urusan begini kami sangatlah pandai, ucap kedua penjaga pabrik sembari tertawa kecil. Bagus kalau begitu, semoga rencana kita kali ini bisa berhasil dan semuanya segera tuntas, ucap Pak Sanusi. Siapa? Kami pun berharap demikian, ucap kedua penjaga pabrik. Kalau begitu, saya harus pulang terlebih dahulu. Besok kita lakukan rencana yang sudah kita susun, ucap Pak Sanusi. Siapa? Pak Sanusi, hati-hati di jalan, ucap kedua penjaga pabrik. Pak Sanusi pun bergegas untuk kembali ke rumahnya. Ia harus mempersiapkan segala hal yang akan ia gunakan untuk melakukan penyelidikan secara sembunyi-sembunyi di esok hari. Semoga takdir baik berpihak kepada dirinya, harap Pak Sanusi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.